Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Wah, ini bolunya montok-montok banget ya. Udah gitu mengembang banget. Bagaimana sih cara membuatnya? Yuk simak terus videonya ya. Nah, di sini untuk membuat bolunya, saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Di sini saya memakai telur sebanyak 5 butir, ukurannya yang besar seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini telurnya. Kemudian di sini saya sudah siapkan bahan pengembangnya, diantaranya yaitu ada vanili bubuk, kemudian ada baking powder dan juga SP. Lalu ada margarin, kemudian ada tepung terigu protein sedang, ada gula pasir, kemudian ada tepung maizena, lalu ada susu kental manis, dan juga keju cheddar ya. Untuk takarannya nanti akan saya tuliskan di deskripsi box ya teman-teman. Nah, ini tahap pertama kita akan men-steam margarinnya sampai dia meleleh ya teman-teman. Nah, jika sudah setengah meleleh seperti ini, kita aduk-aduk, kemudian kita matikan saja api kompornya ya, biarkan dia meleleh dengan sendirinya. Kemudian akan kita tiriskan sampai dia dingin ya teman-teman, baru boleh kita gunakan. Kemudian kita panaskan juga ovennya ya teman-teman, di api yang sedang cenderung kecil seperti ini. Nah, kemudian bagian penutup ovennya ini kita tutup ya teman-teman. Nah, sambil menunggu margarinnya itu dingin, kita akan mengayak bahan-bahan keringnya ya. Terigunya kita ayak seperti ini. Nah, kemudian baking powdernya juga kita ayak. Dan juga tepung maizena. Nah, setelah selesai diayak seperti ini, sudah tercampur rata ya. Kemudian tahap selanjutnya kita siapkan wadah yang bersih ya teman-teman, bebas dari minyak. Nah, kemudian kita masukkan telurnya dan juga gula pasirnya seperti ini. Kemudian vanili bubuk. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, baru akan kita tambahkan SP-nya ya. Nah, ini gulanya sudah larut ya teman-teman, baru akan kita tambahkan SP-nya. Nah, ini akan kita mixer dari kecepatan rendah ke kecepatan yang tinggi secara bertahap ya. Nah, seperti ini. Mixer sampai dia putih kental berjejak ya, supaya mengembangnya bagus. Nah, ini videonya saya percepat ya teman-teman. Nah, ini sudah kental, tetapi kita membutuhkan sedikit lagi ya teman-teman untuk mixernya. Nah, untuk memixer kue ini tergantung dengan kecepatan dari mixernya sendiri ya teman-teman. Untuk mixer yang saya gunakan ini speednya lumayan cepat ya teman-teman, jadi tidak perlu waktu yang lama. Nah, ini sudah putih kental berjejak seperti ini ya. Nah, baru akan kita ayak kembali tepung terigunya ya, kita masukkan sedikit demi sedikit, gunanya supaya dia itu nanti tidak ambles ya teman-teman adonannya itu. Nah, kemudian kita aduk balik seperti ini ya.
Kemudian kita masukkan lagi sedikit demi sedikit. Kita aduk balik kembali seperti ini secara perlahan. Lakukan hingga habis ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahan keringnya sudah masuk semua ya teman-teman. Kita akan aduk secara perlahan hingga tercampur rata. Nah, kita ratakan dulu ya teman-teman. Nah, setelah rata, baru kita akan masukkan margarin cairnya yang tadi ya. Nah, dalam memasukkan margarin cairnya ini, perlahan aja ya teman-teman, sedikit demi sedikit, supaya nanti adonannya itu tidak turun dan hasilnya itu nanti akan bagus ya. Nah, kita juga menggunakan teknik aduk balik ya, seperti ini. Tidak usah buru-buru ngaduknya, perlahan aja, kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit lagi. Nah, sampai habis seperti ini ya teman-teman. Kemudian akan kita aduk balik kembali. Pastikan margarinnya ini sudah tercampur rata dengan adonan ya teman-teman. Kemudian akan kita tambahkan susu kental manis. Nah, ini akan membuat bolu kita itu menjadi lembut ya. Nah, saya menggunakan sedikit aja ya teman-teman. Nah, kita aduk kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini tandanya kalau margarinnya itu sudah tercampur rata dengan adonan. Nah, di sini saya menyiapkan loyang tulban seperti ini, ukurannya 22 cm, tinggi 12 cm ya. Nah, untuk memastikan adonannya ini sudah tercampur rata, kita akan aduk sedikit ya teman-teman. Nah, kemudian kita tuangkan secara perlahan ke dalam loyang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, tekstur dari adonannya sendiri ini tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental ya teman-teman. Nah, kita tuangkan sampai habis ya. Nah, teman-teman, untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan, kita menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Lalu kita putar-putarkan supaya udaranya itu keluar. Kemudian akan kita hentakkan sedikit seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah siap. Kemudian akan kita taburi dengan keju yang sudah kita parut ya. Nah, ini sudah siap adonannya. Nah, ini ovennya juga sudah panas ya teman-teman. Akan kita panggang kuenya kurang lebih 35 menit di api yang sedang cenderung kecil. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah 10 menit pertama kita buka ovennya ya teman-teman. Kemudian akan kita putar posisi loyangnya. Nah, ini supaya matangnya itu merata ya. Kemudian akan kita panggang lagi selama 25 menit. Dan bagian penutup atasnya ini kita buka ya. Nah, ini videonya saya percepat ya teman-teman. Setelah 25 menit kita cek kembali bolunya dengan menggunakan tusuk sate. Nah, ternyata ini masih ada adonan yang basah ya teman-teman. Kita tambahkan waktu memanggangnya 3 menit ya. Nah, setelah 3 menit kita cek kembali.
dengan menggunakan tusuk sate. Nah, ini tidak ada adonan yang menempel, tandanya bolunya sudah matang sempurna ya. Kemudian kita keluarkan dari oven. Wah, ini cantik banget ya teman-teman, hasilnya sangat mengembang. Tuh, lihat, sempurna ya. Nah, untuk mengeluarkan bolu ini dari loyang, kita menggunakan spatula ya teman-teman. Jangan kita gunakan pisau, karena itu akan merusak bagian sisi atau pinggir dari kuenya ya teman-teman. Seperti ini ya caranya. Tuh, ini mudah banget ya teman-teman. Tuh, lihat, ini langsung bisa disisir seperti ini ya. Nah, baru ini menggunakan pisau ya di tengahnya. Nah, pelan-pelan aja ya teman-teman, supaya tidak rusak kuenya. Nah, kita hentakan sedikit seperti ini ya. Kemudian akan kita balik ya teman-teman. Akan kita lihat hasilnya. Wah, cantik banget ya teman-teman hasilnya. Wah, sangat mulus. Nah, ini langsung kita balik kembali ya teman-teman, supaya tidak menempel ya bagian atasnya. Tuh kan, cantik banget. Nah, ini mudah banget ya teman-teman untuk dibuatnya ya. Bahannya pun simple. Nah, ini kuenya sangat montok sekali ya. Nah, teman-teman jangan lupa mencoba di rumah ya. Insya Allah resep ini anti gagal. Dan ini resep andalan saya. Tuh kan, bagus banget ya teman-teman. Hasilnya tinggi, montok. Nah, ini saya bikinnya banyak ya teman-teman untuk pesanan. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.